untuk orang mati adalah baginda Rasulullah, saudara, yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Dalam kitab-kitab hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd ibn Mu'adz yauma tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, lalu Rasulullah bersama para sahabat yang lain pergi takziah ramai-ramai. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburan, tak langsung pergi. Lalu apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca tasbih, baca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat semuanya ikut baca subhanallah. Thumma qala Allahu akbar. Setelah lama baca subhanallah, lalu Rasulullah baca takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca takbir. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah, baca subhanallah, para sahabat baca. Falamman sarafa, begitu Rasulullah berhenti baca, selesai baca, qila lahu, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau tadi baca subhanallah dan baca Allahu akbar, enggak seperti biasanya langsung pulang? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqtu ala hadzal 'abdi shalihi qabruhu. Hamba Allah yang saleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang enggak soleh bagaimana? Kira-kira. Hatta khasyitu alla yufarraja'an, hingga aku khawatir Allah gak melepasnya dari jepitan kubur. Karena itu aku baca zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir seperti tahlil yang kita baca untuk orang yang meninggal dunia itu bermanfaat. Kalau yang meninggal ini dijepit, insya Allah gak lama lah. Ini tahlil, saudara. Hadis ini kata para ulama termasuk hadis mengerikan. Mengapa mengerikan? Yang meninggal berdasarkan kesaksian Rasulullah, orangnya orang soleh. Ini yang bersaksi bukan tetangga. Kalau tetangga ini ya, apalagi tetangga kita toleran, walaupun yang meninggal gak baik dibilang baik. Saudara-saudara, almarhum ini baik, sudah tahu gak baik bilangnya baik. Cuma kalau gak baik bilang baik sambil senyum-senyum. Wah, kok senyum-senyum bilang baik? Ya kita tahulah, sebenarnya ya dia gak enak dibicarakan, kasihan keluarganya, bilang baik. Ini yang bersaksi Rasulullah kalau beliau orang soleh. Yang mensolatkan jenazahnya juga Rasulullah. Dan saudara tahu mengapa sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal dunia? Beberapa hari sebelumnya terjadi perang Khandaq. Orang-orang musyrik, penduduk Mekah dan beberapa suku berkoalisi membawa 10.000 tentara akan menyerbu kota Madinah. Akhirnya apa? Rasulullah SAW
mendapat ide dari seorang sahabat asal Persia, Salman Al-Farisi, agar bertahan di kota Madinah dan menjaga, membentengi kota Madinah dengan menggali parit sekeliling Madinah. Disebut perang Khandaq, perang pakai parit. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini kena senjata musuh. Karena kena senjata musuh dalam perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'adz ini terluka dan mengalami pendarahan. Setelah orang-orang musyrik ini pergi dari Madinah karena diporak-porandakan oleh badai gurun, oleh angin kencang, orang musyrik pulang ke Madinah. Gak jadi pulang ya dari sekitar Madinah, gak jadi menyerang Madinah. Oleh Allah diporak-porandakan dengan angin kencang, dengan badai, pulang. Ada kelompok Yahudi di kota Madinah, suku Bani Quraidah, berkhianat. Padahal sudah melakukan perjanjian dengan Rasulullah dalam piagam Madinah. Mereka berkhianat, mendukung kepada orang-orang musyrik, memberikan dukungan. Akhirnya oleh Rasulullah segera didatangi, mereka dikepung. Setelah dikepung beberapa lama, akhirnya orang Yahudi suku Bani Quraidah siap menyerah kepada Rasulullah, dan mereka minta keputusan kepada sahabat yang menjadi sekutu mereka pada masa jahiliyah, yaitu sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz ini diusung pakai tandu ke sana karena pendarahan. Lalu Sa'ad bin Mu'adz ini mengeluarkan keputusan, orang Yahudi Bani Quraidah yang sudah dewasa dan mampu berperang maka dibunuh, dipotong leher. Jumlahnya kira-kira 700 orang. Yang masih anak-anak dijadikan budak. Anak-anak dan perempuan jadi tawanan dan jadi budak. Setelah mengeluarkan keputusan begitu, Sa'ad bin Mu'adz ini pulang ke rumahnya, meninggal dunia karena pendarahan, terluka pada waktu peperangan Khandaq. Beliau gak dikatakan mati syahid. Mengapa? Karena meninggalnya peperangan sudah usai. Mati syahid itu dibacok ya, dilukai oleh musuh langsung meninggal. Kalau gak langsung meninggal, masih balik dulu ke rumah, itu bukan mati syahid. Karenanya sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini gak mati syahid. Itu saudara meninggalnya karena luka dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Dan ternyata saudara dijepit oleh kuburan. Untuk melepasnya dari jepitan kubur, Rasulullah SAW bersama para sahabat perlu baca zikir. Ini hadis ini oleh para ulama kita diamalkan dalam acara yang disebut tahlil. Karenanya tahlil itu yang bagus dibaca di kuburan, bukan dibaca di rumah. Mengapa? Agar kalau almarhum dijepit gak lama-lama.